baik Semeton nih, sekarang kita sudah berada di Jeroan Pura. Iya. Kebetulan kita didampingi sama Pak Jeronya sebagai Pengamal. Iya, sebagai mungkin kita kayak tur gini lah, tour guide Perkenalkan di sini. Mungkin perkenalkan dulu Pak Jero. Inggih. Swastiastu. Peseng tiang Ida Jimangku puduk sama ditiang sampun ju sapuh regi ring pura negara gambar orang layak. Nah, mungkin untuk mengawali nih Pak Jero, kita ke linggih yang di mana dulu? Inggih dados, inggih. Giring. Ratu Ayu Motering Jagat. Ratu Ayu Motering Jagat. Nggih. Napi wasana Motering Jagat Pusar Gumi. Pusar Nggih. Biasanya niki difungsikan untuk orang-orang istilahnya sama yang memiliki lebih banyak lah memohon. Nggih, kebanyakan sane pada tangkel saking dulu negara du desa nika memohon tuntunan pun ngelungsur keselamatan. Nggih. Napi je sane kapiang sane kelungsur mang kedagingan. Reki de sesunan bares reki sejebak utama saya uning. Bares reki sunan reki. Jadi letak linggihnya ini ada di paling selatan. Paling selatan, iya, paling hulu. Ada kajek anginnya. Memang Dari dulu di Kibang kayaknya baru nih. Pak. Nggih, dulu linggih hider reke ring sebelah barat. Ring baru masuk. mereka nggih. Karena dumun kocap reki setre bulian, hider dan kayun ngulin kenten iya. nggih, kocap ide reki kocap Kayun melinggih karena reki pun mesengker niki. Jadi itu. Artinya dulu di luar area pura. Nggih, di luar. Jadi gini beli jarot, kalau ampun ini Pak Jero nggih. Nggih. Ini uang tolong disalahkan lah. Kita mengacu pada babat beli. Motering Jagat kan kalau kita mengacu pada babat dalam Sidekari. Nggih. Di beliau tuh nama lain daripada Durga itu sendiri itu Laksmi lah. Karena kan di Motering Jagat kan aku embas saking Motering Jagat lah. Jadi Sidekari itu terlahir dari Motering Jagat. Kan adalah Durga dalam penamaan kultur Bali. Iya. Durga. Ya, Riki ini ke pelinggiran Ratu Ayu Mas Melanting ya? Niku melanting. Belakang. Nah kebetulan kan Riki wenten aja ide ya. Nggih. Yang Ratu. Niki wonten linggih hider Ratu Ayu Melanting. Ring Nis niki kan pasar niki. Oh iya. Pasar saking Pasar goib nanti kita akan bahas teman-teman kita nanti ke pasar goibnya. sama dengan ring sekala kalau pasar niki kan pasti ke wonten Melanting. Iya. Niki saking peteng di pasar saking. Jadi nyambung Oke, sama Bli. dibilang pelabuhan juga. Iya. Nggih, pasar pelabuhan. Jadi pelabuhan secara ini sekali ada, pelabuhan secara nyata zaman dulu ada Iya, juga. zaman dulu ada. Nah, ini sekarang kita berada di linggih yang kedua. Cuma beda gini juga Pak Jero ya, beda apa namanya? Penyengker bisa Pembatas. dibilang. Puncaking Cuma Tirte. di sini dibilang Pucaking Tirte. Nah, mungkin bisa dijelaskan Tirte kan air gitu. Nggih, Pucaking Tirte niki kalau di sini ring perayangan utama Mandala niki tempatnya ampun di hulu niki. Oh, Nggih. Di hulu niki kan pesengker niki. Oh, beda penyengker. Beda. Pucak niki Pucaking Tirte niki penirtaan. Sana melinggih niki pastikan pen Wisnu. Niki penirtaan saking Gunung Agung. Nggih. Niki yeneng Puju Wali Ageng, Mepeningan, Utai Melasti. Berikut menusuk langsung pada itu. Yeneng Yodan Alit, Tempurun Perjuru, Tata Krama lagi Tempurun ngene. Oh, jadi memang ada mata airnya. Nggih, mata air memang wonten. Memang Saking dulu pun. artinya mata air tuh memang terisi aja setiap Iya, setiap terisi. ini. Cuma secara gini nggak boleh sembarangan ya. Iya, Gitu. iya. Nah, Jadi kalau secara dulu zaman perdagangan kan pasti mencari air dulu untuk iya makan. itu dah. Sama itu ini secara goib teman-teman bahwa Tirte ini sumber mata air itu dipercaya itu ada hubungannya ke puncak puncak Gunung Agung Ya. ya. Sebagai puncak Gunung Agung sebagai tempat yang paling suci lah kita di Bali sebagai istilahnya sentral pemujaan agama Hindu Bali. Jadi dipercaya bahwa sumber mata air ini ada hubungannya di bawah tanah menuju ke Ya, Pura benar nih. Puncak. Ya. Ya. Seperti Sana. lorongan ya. Ya, Iya. di sana juga sebenarnya ini ternyata ini banyak digunakan untuk Sudemale sebenarnya. Iya. Ada hubungannya Sudemale dan secara gaib mohon maaf teman-teman bahwa titik ini ada istilahnya pintu keluar menuju di laut. Jadi di laut ada sumber air yang tembus dari sini. Di air juga muncul airnya ini. Kemudian kebetulan
hari ini seperti itu di tempat ini muncul Tirta sebagai apa namanya? Yang Peneduh jagat. Peneduh jagat. Jadi itu secara gaib ada jagat, Tirta utai pemahahi jagat. pemahahi jagat. Jadi secara artinya bahwa ada Tirta seperti itu ini datang dari alam nis yang diberikan manat untuk dibagikan kepada masyarakat Umat. untuk menjaga kestabilan jagat atau bumi ini seperti itu. Jadi mungkin habis ini kami dari Sepoleng akan sangat bangga seperti itu dapat memohon secara langsung Tirtanya dan juga meminta apa namanya benang Tridatunya. sebagai cina atau pelindung nanti untuk mengawali peradaban yang baru nanti. Mungkin Nggih. Niki linggih hide Surya Padma. Surya Pan. Nggih, dumun zaman kerajaan niki, dumun ten wenten niki linggih hide. Nggih, niki baru niki waktu berdiri tahun 93. Oh, sebagai 93. pelengkap dari seperti Yes, hiasan sebagai atau pelengkap karena dari Parisade kalau upasaksi Piodona pertama kan upasaksi ngundiang Surya. Surya. Nggih, Mang de wenten kan. Sesuai tatanan PHDI. Nggih, PHDI nggih. ini kan yang wet Pak Jorong ya. Nggih, Jadi niki juga paklon darling share aku gede siwe. Jadi teman-teman Satu Poleng inilah yang tadi dapat kami bahas bahwa situs inilah yang sebagai cikal bakal berdirinya puri ini. Seperti itu. Yang waktu Sri Kesari Warmadewa ke Bali ekspansinya pada 983 Masehi, situs ini sudah ada seperti itu. Oh, jadi ini yang menjadi yang awalnya. Itu yang dipuja ada Ratu Gede Siwo Pak Jorong ya. Niki rong Trimukti. Jadi juga di sini ada pusaka gaib berupa gente kalau nggak salah Pak Jorong ya. Gente, Gente sangsara dan- merah putih. Gente yang kepalanya cakra ada juga Pak Jorong ya. Nggih. Kalau ada gente kepala cakra itu adalah simbol Buddha beli dan gente seperti itu adalah Siwa. Jadi ini penyatuan antara Siwa dan Buddha. Ini ada sangsaka merah putih. Mungkin teman-teman itu banyak yang bertanya-tanya kenapa di sini ada bendera sangsaka merah putih. Nah, mungkin sedikitnya ada mitos-mitos kisah di masyarakat yang identik dengan pura Gampur Alayang atau mungkin lebih khususnya di Pelinggih ini, Pak. Benderanya. Nggih. Nggih, niki wonten bendera gaib niki. Nggih, ide pun ngamal biasanya kalau Pujo Wali Ageng niki peningan udah melasti, ide betar turun kabeh. Nggih. Melasti ke Segara niki dumun kocap medal 2 kali niki. Oh, sampai dua kali. Kompiang tiangin nanen, kacang tiangin nanen. Astung kare tiang mangkin ngiring biki sampun 9 tahun. Astung kare malih 2 tahun. Oh, Pujuwali Masih- Ageng. Jawa Cek, Legel. nggih. Nggih, mugi wastu ya. Nasice mang Kami bisa medal menyaksikan yen itu. nike medal ayun ide susunan sudah ledang ide medalang nike pasti ke ampun ngerakang ampun Nggih. Oh, keanehan reki muncul ampun nabi jagi tunase jadi- cadumun kocap ampun wenten di pura sire ngejar Ya kocak ya benar. nggih nike gaib Jadi Jadi gitu. munculnya itu di sini, Pak. dan kadang-kadang yang penyimpanan kalau oke. sepertinya beras jinjin ketan itu ring penyimpanan oh juga ada Kalau- selain bendera, Pak. kalau benderanya ring ke ring perjalanan itu ageng Oh, namanya. Jadi ini teman-teman bahwa dapat disimpulkan bahwa bendera itu adalah bendera gaib itu gaib. yang tanpa jahitan Pak Jurung. Ya, tanpa Jadi jahitan. tanpa adanya jahitan bisa dikatakan pada zaman itu belum mengenal yang namanya sablon. Iya. Ya, belum ada sablon. sablon Kemudian- ada bendera Ya ada yang namanya kapal goib yang secara emas, jadi kapal emas nanti kami akan bahas. Yang kalau apa namanya upacara besar gitu, ada kapal emas yang membawa seperti upeti, ada beras atau istilahnya pelengkap upacara yang di sini seperti itu. Nah, mungkin secara filosofis nih, Ya. bendera ini kan warnanya merah putih. Ya. Sedangkan Indonesia tuh merah putih cuma memiliki arti merah, artinya berani, putih suci. Ya secara republik kita Secara karena Indonesia merunut ke Majapahit. Ya. Nah, sedangkan Majapahit sendiri apakah kan seperti yang tadi Ya. Jero jelaskan merunut ke gini apa namanya warna bendera yang di sini. Jadi gini, Bi. secara filosofis. Kalau kita mengacu pada Republik Indonesia bahwa sangsaka merah putih kan merah berani atau merah darah lah putih tulang kita seperti itu. Bli. Kalau kita mengacu kepada Nusantara bahwa merah putih adalah disebut dengan gula kelapa. Bli. Pada saat itu juga di sini banyak perdagangan seperti apa namanya gula aren menggunakan kelapa kan. Iya. Ini bukti banyak ada pohon kelapa. Kemudian kalau secara spirit atau spiritual merah putih itu adalah cikal bakal adanya manusia. Ada disebut dengan kamu petak kamu bang. Ya.
atau sel telur dan sperma. Ini dapat disimpulkan bahwa apapun agama kita, apapun ras kita, kita Kulit kita. berasal dari yang sama loh. Iya. Proses terjadinya manusia itu sama, berasal dari pembuahan antara sel telur dan sperma seperti itu. Kemudian kalau kita lihat tidak ada perbedaan antara bayi agama Hindu lahir tidak akan menggunakan udang atau biji. Bayi agama Islam lahir tidak akan menggunakan peci. Inilah yang mengatakan bahwa kita tuh terlahir dari keyakinan sama, itu Tuhan. Jadi semua itu sama ya. Ya inilah. Jadi sebelum istilahnya Indonesia mengetahui atau ada istilahnya tentang apa itu toleransi, apa itu demokrasi, Nusantara atau istilahnya Bali pada saat itu sudah menjalankan hal itu. Sudah mengaplikasikan. Ya ini nanti kita akan lihat bukti-bukti otentiknya yang masih bisa kita. Malih kocap banget, dumun kocap banget Iya. iki, harus nak ningsir. Dumun kocap. Dua ini triknya mau ditiru sama Bung Karno. Ya. Oh, Iya, itu iya. jadi cikal bakal Indonesia. Indonesia. Dumun Iya. kocap. Nah, sering tangkil mereka Bung Karno sareng Pak Item. Oh, gitu. Oh iya. Iya. Karena reki Nusantara napi wonten reki beragama napi, Nggih. terus reki patut Ya. niki angin patokan contoh. Iya. Dua ini merah putih. Ya, beliau terinspirasi di Jadi Jadi di itu- sini ya tercetusnya, bisa dikatakan Indonesia dicetusnya di sini ya. Ya, seperti tadi istilahnya dapat menyinggung sebentar bahwa Erlangga kan terlahirnya di Buleleng Iya. atau di Bali Utara lah, Oh, ini di mengacu. daerah Bali, Iya. dan juga mengacu Nera Majapahit apakah mengambil dari ini. Nah, ini yang paling unik Ini nih. paling unik ya. Jadi dari segi Nah, nama. niki sebelum pakulo niki pasangan ide Ratu Gede dalam Mekah terdiri Muslim. Oh, Iya. Iya. Ampun saking Jawi sering wonten takil mriki. Nah, ini aneh nih Pak. Dari segi bangunan, dari segi arsitektur bangunan nih kayaknya kalau bisa dibilang kayak Mereng. apa Mereng. namanya, tukang bangunannya ngantuk atau gimana nih kok bisa mereng seperti ini. Mungkin bisa gimana sih dalam pembangunan, mungkin Pak Jero kuning gitu. Nggih. Namun aslinya kocap kan paras nih kan. Nggih. Sekali niki pun mereng. Mak waktu pemugaran itu jadi diluruskan. Oke. Niki tukang paten niki ampun di mana-mana ampun luar biasa tukang niki. Pelagana bingung dan lurus-lurus gitu bau nur bau sidane memang ten kayu nih deh. oh harus Niki memang harus hidup, begini. ya, hidup kan muslim nih kan. Ya, mungkin ada artinya niki yang namanya ampure tapi Iya, iya, artinya iya. kenten. Ya. Nah, dari segi aturan nih, mungkin dari kita bisa Persembahan. persembahannya mungkin ada Banten khususnya di sini, Pak. Iya, benten. Banten. Mantan khusus wenten, terus kalau agama muslim tangkil wenten sujud riki wenten sekali Hindu nih kan. Oke, Nggih, Banten. percayaan ragana. Tanpa babi lah, Nggih. nggak boleh istilahnya. Nggih, kalau agang tanpa potong babi riki, kalau nyejar baru boleh jalan. Oh, baru boleh. Oh, nggih. Cara logika kita kan agama Hindu, kalau odalan pasti yang namanya Pakai babi babi guling. itu ya, Iya. Tapi inilah yang bukti otentik bahwa di tempat ini tidak dibolehkan Iya. mengaturkan yang namanya babi guling seperti itu. Sering wenten nak naut pundagi babi guling Ya, dan time riki nanin. ya. Oke. Pasti Oh. di Riki beda tempat. begitu. Jadi itu Iya. mungkin secara filosofis bahwa paduraksi ini adalah sinkronisasi atau perpaduan antara Hindu dan Muslim. Jadi ini kan ada Iya, jadi mungkin ada kapan, perpaduan, kita saling mengalah untuk menjadi satu tujuan lah. Saling menunduk. Ya, saling menunduk. Jadi untuk Muslim dan Hindu niki sama-sama lurus nih. ya, Kakasan. Karena tunduk mempunyai banyak arti ya. menekankan ego dan Menghormati, menghargai. ya, untuk mencapai satu Nusantara, kalau kita istilahnya Masih. mengagungkan hanya ras kita sendiri, tidak akan tercapai Nusantara itu seperti itu. Mungkin kita lanjut. Terus niki sebenarnya niki Betara Sri niki. Oh, betul. Oh, serius. Kalau Sri Dwi Jenderal kan dang yang diratu Iya, nih. betul. Hidup berada satu bawah rawa. Iya. Niki ampure ledang, ampurang ledang niki salah anu. Apa niki sebenarnya Oh, Betara iya. Sri niki. Sana Oh, ngomong iya. subak buka dalam nih. Oh, Oh, belingges. Nggih, subak kan Sri nih kan. iya. Nggih. Pasti kan pun Hindu pun nyungsung. Ya. Oh, nggih. Niki Ratu Ayu Pasa. Niki Ratu Ayu Pasa niki sane bertanggung jawab berkiring pura niki wonten tata krama pas gel-gel. Iya. Nggih. Kalau dulu kan, Jalan Riki saking tadi pas gel-gel pun nyasin lagi hidup. Oke. jadi kalau secara tatanan kerajaan Pasak itu adalah pemimpin yang dipercaya, Ya, yang mengelola seperti sekarang lah
di atas bendese lagi. Hmm. Itu. Mungkin Ki Pak Jero. Nggih. Nah, Ki Ratu Agung Syahbanar. Syah Bandar. Sebenar. Ratu Agung Syah Bandar. Bisa dijelaskan nggak sejarah sedikit Pak Jero? Nggih, niki Ratu Agung Syahbanar. Itu kan Buddha nih kan. Nggih. Cina Buddha nih kan. Niki sane bertanggung jawab ngomongin niki saknya tata krama dari Pendesa Manik Mas. Oh, bendese mana? Nggih. Dene pujo wali kan saking tata kram dari kempon nyasen ding hide. Nggih. Unik soalnya itu kan lambangnya cakra kan Wisnu Buddha beliau. Nggih. Segitiga apa sih? Segitiga, nah itu sinkronisasi kalau di apa namanya di Rerajahan ada dulu. Niki yang pun ide nyirihang beki ide ngamuk kentan madewe. Simbol kekayaan lah. Simbol kekayaan sampai ke kapal mas nih. Iya. Oh, Yang berkepala naga Syahbanar, itu. iya. Sebenarnya. Ini ada senapan pejuang. Niki Ratu Agung Melayu. Nggih. Niki yang teniwang tiang tata kram dari hari kesnya ke Pakistan. Saya ngomongin bertanggung jawab dari nah, kita dalam yang pujo wali saking mereka pun nyasen dengan ide. Nggih. Riki yang di Ratu Agung Melayu yang dikatakan punya istilahnya napi wasre kelingsingan. Nggih, sareng niki Ratu bagus. Oh, jadi Semendat Naksupoleng untuk sedikit informasi bahwa apabila di sini beliau berkenan istilahnya mengganti wastre atau atribut secara gaib akan muncul sendiri akhirnya. Gaib. Dan itu kain-kainnya itu tidak ditemukan pada saat tahun sekarang. Jadi itu dibuat pada ribuan tahun yang Nggih, lalu. ribuan tahun lalu. Itu aneh itu kainnya. Kainnya itu kain-kain lama itu. Seperti kain-kain geringsing Cina. Nggih. Oh, Pak Jero sempat menyaksikan. Anda dulu kakek di sini ngirim. Oh iya. Kainnya tapi kenten seperti karet kuat. Oh, Kecil-kecil tapi kalau dipasang pas ya. Pas. Oh ya gitu. Itu keanehan. Itu keanehan bahwa untuk membuktikan bahwa di alam Niskala tempat ini masih dikunjungi oleh leluhur Nusantara yang masih istilahnya memiliki apa beliau pernah berjanji di tempat ini. Mandat lah, memberikan mandat ke umat. Ki Ratu Bagus Sundawan. Nah, ini yang dikatakan Sundawan kan sebagai Jawa Barat bang ya. Nggih, Sundawan. Jadi dia terdiri Kristen Kristen. Ada lambang untuk Kristennya. dan kenten mantel pun arja jalan dumun kocap mendaging niki kan Napi. ampun kenten tapi Dumun napi nih. Torasi yang punya. nggih Dumun dumun agak saru-saru nih kering parbal nih kan ya. mungkin ampun temen-temen ya. Iya. Nanti kita lihat dari belakang teman-teman. Iya. Jadi ini dipercaya sebagai pemujaan untuk agama Kristen. Kristen. Niki saya ngomongin saking hari kebun tubuh nih. Hari kebun. Tadi hari kebun tubuh dia neng puju wali saking rika pun nyasen ning hide. Nah, untuk umat-umat lain, pas puju wali sama juga sembahyangnya. Nggih. Jadi Pak Jero, Dia neng saking Sunda Jawa Barat sering bener tak asal mriki. Nggih, adat Sunda pun. oh Oke. ya, jadi di sini mohon maaf Pak Jero kan seandainya ada agama saudara kita agama Muslim Kristen tidak tidak diharuskan untuk berpakaian Bali kan, Nggih. sesuai dengan apa agamanya. Nggih, adat mereka. Mungkin secara aturan kalau misalnya saudara kita agama lain mau Paling sembahyang selentang tuh lah. kayak Selentang. gimana? Nggih, kalau agama lain Nggih. seperti Muslim Nggih. pakai selendang. Oh, selendang. Nggih, selendang. Biar menghargai agama Nggih. Hindu. Iya. Itulah. Kalau enggak pakai selendang kan misalnya agama adat Muslim kan seperti ke masjid. Nggih. Kalau peci, selendang, lengkap. iya. Di terima kasih Pak Jero. Nggih, Habis ini kami mau ke pantai. Nggih. Mungkin kita langsung aja. Nggih, terus nggih. Nggih situ. Jadi untuk teman-teman Naksupoleng kita lanjut ke pantai. Kita istilahnya Tapi ingin ini Jero, ada membahas Apa? lagi satu nih yang tadi Jero bilang kapal. oh kapal ya. Oke teman-teman, buka lagi tapi Ini ada lukisan yang mana? Jero, Iya. yang tadi Jero jelaskan ada kapal gitu secara gaib. secara gaib. Ini gimana nih? Ini sebenarnya dulu memang nggak ada apa? Dari dulu Apa memang mungkin gaib cerita yang sampai tadi sekarang, Jero ya. jelaskan tadi itu kapal yang si kepala naga itu. Jadi gini Bli, ini kan istilahnya dulunya tuh seperti saya katakan kan situs. Mm-mm. Jadi situs kan tidak ada seperti ini kan suatu pelengkap bangunan. Iya. Jadi kemudian pelengkap bangunan ini dibuatlah sesuai dengan wahyu atau petunjuk yang didapatkan. Mm. Jadi karena istilahnya ingin mengingat untuk sebagai bukti, sebagai
warga masyarakat bahwa di tempat ini dulunya terjadi suatu perdagangan dan juga sampai sekarang ditemukan ada kapal gaib. Dibuatkanlah suatu ornamen atau relief yang menyerupai kapal dan juga berkepala naga. Dan sebenarnya kapal ini digunakan sebagai senjata Majapahit loh. Iya, iya. Ya. Nah, secara peradaban sih kapal naga itu biasanya Cina ya. Cina ya. Ya, sudah istilahnya ada akulturasi budaya. Iya. Mungkin kita langsung aja ke pantai untuk mencari pelabuhannya dan juga di mana sering ditemukan adanya kapal emas dan juga di mana sering kapal emas menurunkan barang-barangnya barang-barang secara gaib. Ya. Mungkin teman-teman. Nah, sekarang kita berada di tepian pantai sekali nih. Anginnya kencang sekali nih Kalau teman-teman. bisa dibilang nih lurus ke purenya. Cuma kita sudah berada paling enggak jaraknya sekitar 10 meter ya. 50 meter. 10 meter. Nah, apa yang bisa kita bahas nih di sini? Jadi gini Bu, secara spiritual ya kita berbicara secara gaib bahwa inilah merupakan tempat lalu lalangnya kapal emasnya itu. Jadi persis di depan ini di sini ada yang namanya palung. Ya. Dan kita tahu palung kan. Ya, ada palung di sana lah. Ada pura, yaitu pura atau tempat punjaan secara mistik. Oh, di dalam Laut. Jadi mungkin orang-orang yang selain memiliki kepekaan tinggi akan di suatu hari-hari tertentu dia akan muncul. Jadi kapal emas itulah yang membawa bendera merah putih, membawa kain wastra atau bisa dikatakan arsitektur lah bisa dikatakan. Beras juga ya. Beras. Jadi kalau pada waktu upacara di sini itu beras secara gaib datang nih. Beras, kemudian kayu bakar lah, segala perlengkapan upacara itu muncul sendiri. Dan kemudian di saat selesai upacara lampu dimatikan, masyarakat pulang dan besoknya sudah bersih, ada yang nyapu dan ya tahu sampahnya itu kemana. Itu pada saat upacara ageng. Iya. Nah, kalau ini kan berbicara secara niskala. Iya. Kalau misalnya zaman dulu nih, itu memang kapal itu memang udah ada. Secara apa nih? Artinya dulu nih kan memang secara jadi pelabuhan dagang namanya sentral pelabuhan gitu. Makanya kapal yang itu mah sudah ada secara nyata dulu gitu. Jadi gini, kita percaya adanya dualitas dia. Bahwa di alam niskala itu juga ada kehidupan yang seperti manusia. Oh gitu. Jadi kapal itu bukan yang kapal ceria, tetapi bahwa banyak juga istilahnya dari kehidupan di bawah laut itu memohon di puri ini untuk dia berjualan di bawah laut. Oh gitu. Karena di bawah laut itu juga ada perdagangan yang kita ketahui kan ada mungkin disebutkan dengan apa namanya itu kita bahas ini kidul. Iya. Tapi itulah Ada kehidupan ada juga. kehidupan. Kemudian jadi secara niskala tempat ini puri ini itu masih dipuja oleh bangsa Danghyang atau leluhur Nusantara yang mereka mengakui berjasa di tempat ini. Jadi secara informasi teman-teman bahwa tempat ini pernah dikunjungi oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Jadi beliau pernah mendapatkan suatu pusaka disebut dengan Mirak 5 di tempat ini. Kemudian Cak Nun juga pernah. Ya. Siapa lagi Bu? Dia Pitaloka ya. Pitaloka juga pernah. Waktu itu kayak masuk baca Buku juga Abdul Rahman Wahid. Gus Dur juga pernah istilahnya beliau di toko-toko besar kita sudah sempat ke sini ya. Artinya itulah mungkin daya tarik dari pura Gambur Anglayang. Mungkin leluhur-leluhur mereka itu juga memberitahu bahwasanya kita berawal dari sini jika Jadi nanti kita akan sekali lagi kita masuk dulu nanti kita tutupnya di sana. Kita ingin membuktikan tadi kan kita sudah membuka pelabuhan yang sebelah kanan pura, sekarang sebelah kiri. sebelah kiri. Ya, karena ini kan dikelilingi oleh danau dulunya. Yuk kita lanjut aja sebentar. Yuk, kita aja sebentar. Nah teman-teman, kita sekarang udah tepat berada di belakang pura. Kalau Di hulu Kalau pura dilihat ya. dari pantainya di sebelah kiri ya. Ya. Atau sebelah timur pura. Nah konon ceritanya ini sih pasar secara goib. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan kebenarannya mungkin ya. Dan ini juga katanya dermaganya juga di sini. Nah, kalau dilihat dari apa namanya struktur nih sebenarnya ada air loh. Ya, Ini kayak rumah kepiting. Mungkin bisa pas airnya lagi pasang itu sampai ke sini ya. Nah, ini gimana nih Jero? Jadi gini Bu. Yang secara sekali dulu kita bahas dia. Iya. Secara sekali di zaman kerajaan yaitu pada saat Bali dipimpin oleh
Ratu Yang Pingit, yaitu pada abad ke-13 atau 1260 Masehi. Jadi tempat ini digunakan untuk perdagangan lah. Di sebelah kiri dan kanan ini adalah situs perdagangan. Jadi di sini ada istilahnya pertukaran, ada baik itu pertukaran apa namanya hasil alam, palawija, juga perbudayaan hasil budaya. Makanya di sini ada sinkronasi budaya, multikultur lah. Kemudian seperti saya katakan tadi, kapal gaib atau kapal emas itu juga dulunya melakukan perdagangan juga di sini. Makanya ini di sini adalah ada pasar gaib. Nah, mungkin pasar gaib itu bisa merekod ulang kembali lagi masa-masa lalunya mungkin. Benar. Selain itu juga kan memang jadi, masih aktif atau di alam, dalam artian di daratan itu kan banyak istilahnya kita tahu ada makhluk-makhluk astral yang memiliki apa namanya lah kehidupan seperti manusia, dan juga dia ingin melakukan pertukaran hasil budayanya dia, pertukaran hasil apa namanya dagangannya dia dengan makhluk atau istilahnya kehidupan yang ada di bawah laut. kalau mungkin nenek moyang kita dulu barter ya, hasil Barter. dari nelayan sama petani kayak gitu. Jadi inilah teman-teman, ini secara niskalenya yang sekarang masih aktif perdagangannya adalah perdagangan niskale yang masih aktif. Yang masih aktif. Jadi secara niskale bahwa setiap feodalan ageng itu bangsa-bangsa niskale, bangsa-bangsa gaib itu masih tetap yang istilahnya memberikan upeti atau istilahnya sewaan lah kepada beliau-beliau yang memberikan bisa disebut persembahan. itu berupa kain, beras dan lain sebagainya. Dan ini sudah dibuktikan, maksudnya dilingkan Pura Melanting. Pura Pura Melanting Melanting. pasti ada Pura Pasar Agungnya. Ya, pasti. Jadi mungkin sekilas sebenarnya ada kesimpulan sebelum kita tutup Ya. bahwa kenapa kami dari Taksu Poleng mengungkap tempat ini, karena kami ingin mengajak teman-teman semua agama apapun itu, ras apapun, jika kita mau istilahnya seperti Paduraksa atau Candi Bentar yang ada di Pura Agung dalam Mekah, apa namanya? Ratu Agung dalam Mekah, Ya, dalam Mekah. yang menunduk, artinya apa? Jika kita mau sebagai manusia menundukkan ego kita, kita akan menjadi Nusantara atau mercusuar dunia lagi, karena tempat ini sudah membuktikan ini sebagai tempat transit para pedagang luar beliau, baik itu dari Arab, juga dari Mongolia, Tatar, Melayu itu kan kemudian dari Thailand, Malaysia dan lain sebagainya beli. Jadi istilahnya sebelum istilahnya digaungkan toleransi, kita loh apa namanya Kita masyarakat yang Nusantara sudah menerapkan hal itu, hidup berdampingan seperti sekarang, dan itu indah sekali dilihat. Iya. Ya, toleransi itu ada di mana ya, ada di diri kita masing-masing. Benar. Seperti itu. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Kami ingin mengajak teman-teman dari suku apapun, etnis apapun, kita untuk bersatu memajukan lagi Nusantara, memajukan lagi Indonesia supaya menjadi mercusuar dunia lagi. Jadi apa namanya, semboyan bahwa orang kita, orang Timur, orang Nusantara itu ramah tamah itu bukan Ya. sekedar nyanyian itu. Benar. Artinya bisa kita aplikasikan ke Yang adiluhung lah. iya adiluhung. Mungkin ada Nilai- pesan? Mungkin di sini teman-teman dapat dipetik nilainya ya di Dede ya. Dulu leluhur kita sudah bisa menyatukan kita di sini. Nah, Dari sedangkan berbagai perbedaan ya. perbedaan suku, ras, agama mampu beliau Bisa jadi disatukan. satu di sini. Nah, kenapa sekarang tidak? Nah, mari kita mungkin belajar dari sejarah, introspeksi diri, mari kita saling rangkul kembali agar kembali lagi kejayaan Nusantara. Mungkin itu saja. Mungkin akhir kata, nah sebelumnya kita Iya. kan udah janji nih mau keliling-keliling lagi. Mungkin Iya. kita ambil tema jalan-jalan sejarah Taksu Poleng. Iya. Kita sama semeton Taksu Poleng mungkin yang pengen ikut juga merekomendasikan atau memberikan saran seperti itu. Tempat-tempat lagi. Ya, kita juga tidak jauh dari kekurangan nih Iya, dalam iya. membahas hal-hal Referensi. sejarah ya, banyak referensi yang mungkin kita masih kurang seperti itu. Mungkin semeton-semeton yang Taksu Poleng yang tahu bisa menambahkan atau sharing Menjadi narasumber nantinya juga. iya, bisa jadi narasumber untuk menambah ilmu kita, toh itu akan dilimpahkan ke teman-teman juga gitu. Artinya ada hal bagus bisa teman-teman petik seperti itu. Nah, mungkin jangan lupa like dan subscribe channel kita Taksu Poleng agar kita bisa terus berkarya, dan kalau misalnya bermanfaat atau mempunyai manfaat yang bisa diambil, monggo silahkan Share. Iya. ya share ke teman-teman yang ya ingin mengetahui. Kalau ada salah kata dari kami, penjelasan mungkin dari sumber seperti kata Pujuradi, kami mohon maaf. Mungkin akhir kata kita tutup dengan para Para Santi. Santi. Om Santi 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 Om.